Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek sedaya yang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Ing dalem menika mboten kados biasanipun nggih, Riyadhus Shalihin iki babagan masalah kurban nggih. Mudah-mudahan selesai, mungkin rampung. Kita agak cepat saja ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti. Jadi kurban itu kalau dalam bahasa Arab namanya udhiyah. Jadi udhiyah itu adalah binatang yang disembelih pada hari nahar. Dalilnya surat Al-Kautsar ini, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di ayat 2 ada wanhar dan berkurbanlah. Nahar itu menyembelih tapi dengan cara ditusuk. Jadi kalau unta kan ditusuk nih. Tusuk ya ditusuk apa namanya? Saluran makan dan saluran nafasnya juga sebenarnya. Tapi tidak diginikan, tidak disembelih gini tapi ditusuk. Itu nahar. Maksudnya adalah itu ya. Maka di sini yang dimaksud dengan wanhar adalah menyembelih binatang kurban. Kemudian di surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 37, itu isinya darah dan daging itu tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah itu ketakwaan orang yang berkurban. Maka kalau kita berkurban harus dengan takwa kepada Allah. Takwaan kita itu yang penting ya. Artinya pembagian daging dan sebagainya itu cuman sekunder. Yang utama adalah takwanya tadi. Takwa, ketakwaan itu menjadikan orang mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Kan ngoten. Nah ini diperintahnya kurban bagi yang mampu, bagi yang mampu. Yang tidak mampu tidak. Maka dalam beribadah kurban yang dipersembahkan kepada Allah adalah ketakwaan orang yang berkurban, pekurban atau ketakwaan orang yang berkurban. Itu yang diberikan kepada Allah. Tunjukkan ketakwaannya. Cara menunjukkannya, ya bersedialah berkorban gitu nggih, mengorbankan harta dalam hal ini. Sudah halaman pertama. Yang kedua dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi itu kalau sudah masuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah, 10 hari awal Dzulhijjah, sejak tanggal 1 Dzulhijjah itu beliau mengatakan kalau sudah masuk itu lalu ada yang mau kurban, salah seorang di antara kalian mau kurban, maka jangan memotong rambut, jangan memotong kuku sama sekali sampai nanti dia berkurban. Ini sunnahnya begitu. Aku budget potong kuku ya tidak apa-apa, tidak wajib. Tapi sebaiknya tidak. Ya, nanti potong kukunya nanti sesudah rampung kurban pun dibelah kurbannya, nah gitu ya. Rambut juga gitu, tidak usah cukur rambut dulu, nyukurnya sok ben baik, baru kurban, gitu ya. Itu hadisnya Ummu Salamah. Kemudian hadisnya Ibnu Abbas yang halaman 2 yang di nomor 2 itu ya. Rasul mengatakan bahwa tidak ada ma min ayyamin al amalu sholihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang amal soleh pada hari itu lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini.
Hari-hari apa? Tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Seperti sekarang ini kita tanggal 8 ini ya. 7, sekarang sudah masuk 8 berarti. Nanti apa? Mulainya kan maghrib nih kalau kita tanggal 1-nya hari Senin, berarti sekarang tanggal 8. Hari Sabtunya Selasa, sekarang tanggal 7 gitu ya. Itu sudah masuk 10 hari ini. Maka sebaiknya banyak beramal sejak tanggal 1 dulu ya, banyak beramal. Bahkan Rasul ditanyai, ya Rasulullah, wala jihadu fisabilillah, termasuk juga jihad fisabilillah ya Rasulullah, kalah oleh amalan di hari-hari itu, jihad itu kalah gitu. Kata Rasulullah, wala jihadu fisabilillah, juga jihad di jalan Allah, illa kecuali rajulun, seorang yang kharaja bi nafsihi wa malihi, dia keluar dengan dirinya dan hartanya, falam yarji min dzalika bi syai'in, dan dia tidak kembali dari itu dengan sesuatu pun. Artinya orang jihad berperang di jalan Allah, bawa harta, bawa diri, terus pulang nama gitu. Orangnya mati syahid, hartanya juga digunakan fisabilillah. Nah, gitu. Kalau itu tidak bisa dikalahkan oleh amalan di hari-hari ini, gitu ya. Di sini ini yang disebut dengan layalin asyar. Surat Al-Fajr ini kalau ya, wal fajri wa layalin asyar. Nah, itu. Hari-hari yang 10, malam-malam yang 10 itu maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Anas bin Malik mengatakan, dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabsyaini amlahaini. Nabi itu pernah menyembelih 2 kambing gibas. Amlahaini itu warnanya putih tapi ada hitamnya sedikit. Bulunya niku wulune niku putih memplak ning enek irenge sithik gitu. Di putih hitam tapi yang dominan putihnya. Fara'aituhu, maka aku melihat beliau wadi'an qadamahu ala sifahihima, meletakkan tapak kaki beliau itu ke bagian samping leher. Kalau ini kambing itu ya, sini ini, samping sini atau samping sini, samping leher. Dibarengkan terus tapak kakinya di situ terus disembelih. Yusami wa yukabir, beliau mengucapkan tasmiyah, mengucapkan bismillah, wa yukabir, dan bertakbir. Bismillah, Allahu Akbar. Fadzabahahuma biyadihi, lalu beliau menyembelih dengan tangan beliau. Ini ada sunnah kalau menyembelih kambing ya, meletakkan salah satu dari telapak kakinya ke bagian samping leher hewan kurban, lalu mengucapkan bismillah, ya Allahu Akbar. Terus ini Allahumma taqabbal min siapa? Ya Allah, terimalah ini dari siapa? Taqabbal minni, sing kurban beleh dhewe, taqabbal minni wa ahli. Itu ya. Taqabbal min siapa yang beleh situ? Beleh ke wong liya ya, sebutkan namanya dan keluarganya. Ini sekaligus jadi dalil kurban kambing kan gitu kan ya, kurban kambing gibas tadi. Kemudian yang dalil kurban sapi yang ini, Nabi pernah menjawab pertanyaan sahabat menjawab pertanyaan Aisyah ketika Aisyah itu mendapatkan daging sapi. Ini dari mana daging sapinya? Nah, terus dijawab oleh sahabat begini, doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azwajihi bil baqori. Nabi itu pernah menyembelih seekor sapi untuk istri-istri beliau, maksudnya untuk keluarga beliau. Bukan kok dipek kabeh mboten, berkorban dengan niatan untuk diri dan keluarganya gitu loh maksudnya. Bukan kok diberikan istrinya dagingnya ndak gitu ya. Sebagian saja, sebagian kecil saja yang diberikan, yang lainnya dibagikan. Karena ada sebagian yang pengen dalilnya kan boleh wedhus, sapi dalilnya ndi, ini ada dalilnya. Ya, jadi sapi juga boleh, kambing juga boleh, unta ya boleh. Nek teng mriki enek dodol unta nggih. Unta enek-enek napa? Bonbin, Wiraloka mriki ana pun juruk. Bonbin enek untane dibeleh kok senene karo sing duwe. Abu Hurairah berkata, anna Rasulullah SAW qala, Rasul itu bersabda begini. Ini yang
hadis yang biasa dijadikan dalil oleh ulama untuk mewajibkan kurban ya. Man kana lahu sa'atun, barang siapa yang punya kelonggaran, walam yudhi, dan dia tidak menyembelih, tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia benar-benar mendekati musola. Musola di sini bukan masjid loh, gitu. Musola di sini tempat menyembelih kurban, di tempat sholat id gitu. Musola itu tempat sholat id, lapangan maksudnya. Jadi di Madinah itu ada harroh namanya. Harroh itu tanah yang di situ ada batu-batu hitamnya, terus di sampingnya situ ada lapangan yang cukup luas gitu. Nah mereka itu Rasul itu kalau sholat id, Idul Fitri, sholat Adha di situ. Nah gitu loh. Lalu menyembelihnya juga di situ. Jadi belih di situ, sholat id di situ. Lah orang yang tidak mau kurban ini, padahal dia punya kelonggaran, sama Nabi, asal tidak ini, gitu loh. Asal tidak ini. Nah gitu. Ini kita bahas fikihnya dulu ya, fikihnya dulu. Ini digunakan oleh sebagian ulama untuk mengatakan kurban itu wajib. Karena nek duwe longgar, duwe duit, kok ora gelem kurban karo Nabi ora cedak-cedak ngene. Oh berarti dukani karo Nabi berarti wajib. Itu. Logis, ya logis juga. Tetapi nanti kita dapatkan juga ulama yang mengatakan tidak wajib itu, ini kan bunyinya sekedar fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Tidak ada ancaman siksa gitu loh. Siksanya kan nggak ada. Terus ngeten nggih, nek enten perintah, terus enten ancaman, nek ra mbok lakoni enek siksa kaya ngene, enek akibat kaya ngene. Ngoten niku ada ancaman siksa itu, ulama usul fikih mengatakan ini artinya perintah itu wajib. Contohnya orang suruh sholat itu 5 waktu sehari semalam itu, nah, kan gitu kan ya. Terus nanti ada ancaman, ragam salat di ayat-ayat Quran kan jelas banyak ini. Ketika orang masuk ke dalam neraka sakor ditanyai, kenapa kamu masuk ke neraka sakor? Terus dia jawab, lam nakun minal musholin, walam nakun nut'imul miskin, kan gitu kan ayatnya ya. Kami dulu tidak ikut sholat, orang-orang yang sholat, berarti ancamannya neraka, berarti wajib. Oh, gitu loh. Tetapi kalau ini sekedar fala yaqrabanna musallana, itu artinya bukan kok ancaman yang berat, tidak, tapi ya wis kowe iki wong duwe duit kok ora gelem kurban saja ini. Ora wong apik. Nah, gitu saja. Makanya nanti ulama memahami bagian nggih, memahami hukum kurban itu tidak wajib, tetapi sunnah muakkadah. Dadi nek duwe duit ora kurban, ngono kuwi ya ora dosa, ning elek gitu loh. Elek. Kok elek? Lah ya, ora cedak Nabi ya, kan gitu toh. Nabi kan apik, gitu. Ini ojo cedak kene duit ora gelem kurban, kan gitu loh. Ya makanya kalau punya kelonggaran berkorbanlah. Ampun kados tiyang kilen-kilen mriku nika. Kula niku duwe adik kula niku nikah kali wong kilenan mriku nika. Di sana itu mungkin karena ndak paham gitu. Rumah sana kurban iki seumur hidup pisan tok ngoten lho. Kaya kaji ngoten lho. Dadi ditanya, sesuk nek kurban nek sing kurban. Lah kene wis do kurban kabeh kok. Loh. Baru ketika itu adik saya jadi tahu, akhirnya sekarang dia dan keluarganya mempelopori saiki diberitahukan pada orang-orang sana, kurban iki ben taun ya gitu. Nah ben taun nek duwe kurban, ora kok kaya kaji gitu. Gitu. Dan sebagian kita begitu. Bukan untuk kita elek-elek, tapi kita untuk kita ajari, ora ben taun, ora kok saben seumur hidup pisan, ora kaya kaji, beda. Jadi sekali lagi, kalau saya sendiri saya ikut ulama yang berpendapat yang meyakini bahwa kurban itu sunnah muakkadah, bukan wajib, gitu ya. Mengikuti ulama yang itu, bahwa ada yang wajib, nggih, ada ulama yang mewajibkan. Berikutnya Anas bin Malik mengatakan inna Rasulullah SAW sholat yauman nahri, sholat pada hari nahar. Hari nahar itu tanggal 10 Dzulhijjah, hari Idul Adha. Tsumma khotbah, kemudian beliau berkhutbah.
Fa amara man dzabaha qabla sholati ayu idza zabhahu. Lalu beliau menyuruh orang yang sudah kebacut menyembelih sebelum sholat supaya mengulangi nyembelih lagi. Oh, wis mati kok dibelih ganti gitu maksudnya, diganti hewan lain disembelih untuk mengganti itu tadi. Berikutnya di halaman 4 ini hadisnya hampir sama nggih. Anas bin Malik juga man dzabaha qabla shalah fa innama dzabaha li nafsihi, kata Nabi begitu. Sabda Nabi nggih. Sapa sapane wong sing mbeleh sadurunge salat Id, sadurunge salat Idul Adha, maka wong iku mau mbeleh di bawake dhewe. Arepe bukan untuk kurban gitu loh. Wa man dzabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuhu. Dan siapa yang menyembelih sesudah salat Id, maka sudah sempurna penyembeliannya, sempurna ibadahnya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan dia menepati sunnahnya muslimin, orang-orang Islam. Yang lebih detail lagi ini ceritanya Bara' bin Azib. Saya terangkan saja nggih, nanti bisa dibaca sendiri. Ini Bara' bin Azib itu cerita bahwa siapa Abu Burdah bin Niyar itu sudah kebacut beleh sebelum sholat Id. Tujuannya dia tahu bahwa hari ini itu hari makan dan minum. Hari makan dan minum itu maksudnya tidak boleh poso. Yaumu aklin wa syurbin itu istilah lain dari hari yang tidak boleh berpuasa, hari nahar itu. Tanggal 10 Dzulhijjah. Karena ini hari raya, maka dia beleh dulu, esuk-esuk beleh. Ini saya cerita hadis ini nggih, hadis yang di halaman 4 bagian bawah itu. Dibeleh tujuannya biar untuk makan dia sendiri, makan keluarganya, makan tetangga-tetangganya, dikasih makan. Oh, gitu loh. Lah Nabi kemudian bersabda, pokoknya belah itu bolehnya sesudah Id, sesudah sholat Id, jangan sebelum sholat Id. Maka dia tanya Rasulullah, saya sudah kebacut nyembelih ini, gimana? Nah, itu. Lalu Rasul mengatakan, ya kamu ganti, itu kamu cari kambing yang lain, kamu boleh lagi untuk kurban kamu, gitu. Lantas dia tidak mendapatkannya, dapatnya tidak jazaah tapi tidak musinah tapi jazaah. Jadi sudah hampir poel tapi belum poel, tapi gede bagus gitu. Maka kata Nabi, oh ya boleh untuk kamu saja loh ya, Abu Burdah saja loh. Sudah ini nggak boleh lagi, harus sudah musinah, harus sudah poel. Gitu. Jadi ceritanya begitu. Maka dari sini kita dapatkan bahwa di halaman 5 ya, pembagian daging itu, memberi makan itu kan kepentingan muamalah itu. Jangan dimenangkan daripada kepentingan ibadahnya. Ibadahnya itu nyembelihnya itu, korbannya itu. Lah pembagian daging itu kan muamalah saja. Nah, gitu loh. Ini saya mau ambil poin di sini, kita ini nggih, kula panjenengan sami, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau korban itu janjane yang paling penting itu belehnya itu, penyembelihnya itu. Berkorban, mengorbankan hartanya, yo mbuh 3 yuta, 3,5 yuta, pemalah 4 yuta, pemalah 5 yuta, ngoten nggih. Tergantung besar kecilnya hewan. Nyembelih korbannya itu, mengeluarkan itu yang paling pokok itu. Kalau dia niatnya lillahi ta'ala, diganjar oleh Allah nanti. Diganjar oleh Allah. Allah yang jamin, bukan saya nih. Terus disembelih sudah. Sesudah itu pembagian daging itu cuma muamalah saja. Jadi karena itu muamalah sedikit nggih, yen ibadah niku kabeh haram kejaba sing didhawuhke. Kaidahnya begitu. Ibadah kabeh haram kecuali sing didhawuhke. Maka kalau ibadah itu kita mau ibadah kita cari dalil. Dalile endi? Kan gitu. Iki kok salat subuh dalile endi? Iki kok salat ini kok salat enek salat duha. Dalile iki, kan gitu. Tetapi kalau urusan muamalah sebaliknya. Muamalah itu semuanya boleh kecuali yang dilarang. Kalau boleh ini nggih, yen ngibadah
kabeh ora oleh kecuali sing didhawuhke. Oh, ngoten. Kecuali yang diperintahkan. Jadi al aslu fil ibadati butlanun. Asal dalam masalah ibadah itu semuanya batal. Illa madalat dalil, kecuali kalau ada dalilnya. Kalau muamalah sebaliknya, al aslu fil muamalati ibahah. Asal dalam muamalah itu semuanya boleh, tidak apa-apa, semuanya halal kecuali yang dilarang. Nah, gitu. Maka nanti kalau masalah pembagian daging kurban itu jangan cari dalile. Dalile itu artinya dalile wong si untuk pirang kilo ya reneng. Dalile tidak ada. Kenapa? Karena itu muamalah. Karek saiki mbagine piye sing orang langgar syariah ngoten mawon gitu. Jadi nanti kita lihat, nanti kita pelan-pelan nggih, mudah-mudahan sampai di sana. Begitu ya, prinsipnya hewan kurban itu pembagiannya itu sudah terserah kesepakatan bersama panitia daerah situ. Coro misalnya setengah kilo ya ora apa-apa. Saon sithik men to. Lah iki sing kurban sithik kok gitu akeh. Ya wis saon ya enggak apa-apa gitu loh. Kan sepakatan begitu gitu loh ya, termasuk dengan panitianya gitu. Pokoknya sapa sing melu urunan kurban yang ngene iki engko saben wong siji dijaluk 5 kilo dimbung kene. Ya boleh saja gitu loh. Kan itu muamalah. Jadi tinggal kesepakatannya bagaimana, nggih. Kemudian sudah ini kita pindah dulu ke hadisnya Ibnu Umar dulu ya. Hadis sudah ini kalau ada pertanyaan ini baru 5. Ya, satu hadis lagi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanharu, beliau itu menyembelih bahu atau menyembelih sama. Kalau yanhar itu unta, kalau yadbah itu sapi atau kambing. Diginikan itu dibelah yang nahar ditusuk gitu. Bil musola, di tempat sholat id di musola. Maka tempat yang disunahkan untuk menyembelih hewan kurban adalah tempat sholat id. Sebenarnya begitu. Kok sebenarnya? Nah, karena zaman Nabi itu tempat sholat idnya ya di situ terus, belahnya juga di situ. Nah gitu. Ya, kalau di sini barangkali ada tempat sholat teng lapangan kan nggih. Jane beleh apike teng mriku. Nunggu gabungan masjid-masjid ngendi-ngendi kok ya ora iso no. Nah, ya sudah. Kalau misalnya di situ semua jadi satu lebih bagus lagi sebagai syiar gitu ya. Nah, kalau sholat ning masjid, masuk mblen ning masjid, ya ning jaban masjid, masuk ning masjid. Nek biyen ning masjid ora ono apa, biyen masjide lemah nggih. Saiki ning kene ya ini rekoso. Tidak ya, di halaman masjid sana. Ini hadis ini itu tidak dipahami oleh orang yang bukan orang Islam. Maka di zaman Pak Ahok jadi gubernur DKI, saya dapat cerita saja itu. Orang melu mriki ngomong diceritain. Pak Ahok itu maunya kurban itu jangan di masjid-masjid gitu kotor. Kurban di pejagalan saja sana. Kumpul jadi satu di pejagalan sana. Pak Ahok nggak tahu adanya sunnah seperti ini, gitu loh. Ngopo to kok belain yang gono? Nabi nyuruh gitu loh masalahnya. Nabi itu praktiknya begitu di tempat sholat id, gitu loh. Orang kok neng pejagalan, enggak. Gitu. Dia nggak tahu. Itu kotor, jadi jalan-jalan jadi kotor, jadi bau kan gitu mikirnya. Neng pejagalan kan resik. Iya, kuwi nek urusan dunia lagi urusan ibadah, kan gitu tuh ya masalahnya. Masalahnya urusan ibadah, jadi tidak paham gitu nih. Baik, ada pertanyaan? Kok jam 10 kurang berapa nih? Walah. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, Ustaz. Nggih. Kaitannya dengan penyembelihan. Saya pernah melihat langsung dan mengerti ada seseorang itu mau berkorban, tapi panitianya menyembelihnya tidak setelah sholat id berikutnya karena tidak berkorban. Lantas di dalam sholat berkorban itu menarik binatang kurbannya karena menyembelihnya. Apakah ini ada yang pertama? Yang kedua, Ustaz, Kata men. sudah pernah memikirkan pelaksanaan bekerja
ada selanjutnya begitu. Itu kalau dalam rangka pembagian daging yang muamalah, tadi saya katakan sampaikan kalau muamalah jangan tanya dalil, tanya larangan saja. Itu yang saya tahu adik-adik itu juga semangat membantu. Apakah itu tidak ada hak hadiah? Yang pertama tentang masalah perbedaan id tadi nggih. Kalau saran saya ya, kalau satu sapi misalnya, satunya idnya hari Rebo, satunya idnya hari Kamis. Sapi ini sing wong pitu ki sing telu Rebo, sing papat Kamis, utawa sewalike lah. Utawa sing 6 Rebo, sing siji Kamis gitu nggih. Saran saya ya nyembelihnya Kamis saja. Saran saya tapi kenapa? Ya mesake no, wong dia belum sholat itu. Kan gitu ta nggih. Jangan dipaksa begitu. Atau diiguhke praktikal kowe sing ki sapi-sapi iki sing sapi Kamis dijatek isi ya, mau ndak? Nah gitu kan ya bisa gitu loh. Dibegitukan. Jadi nyembelihnya 2 kali. 2 hari maksudnya. Kenapa? Karena kalau yang orang yang belum sholat id, masa mesti dibeleh, kan ya tidak sah. Bagi dia loh ya, bagi dia kan tidak sah wong belum sholat itu. Tapi bagi yang sudah sholat id, beleh sesuk kan ya nggak apa-apa. Tanggal 11 kan boleh, gitu loh. 11 boleh, 12 boleh, 13 boleh, gitu. Jadi kalau saran saya begitu. Atau tadi diguhke gen sing Kemis jadi dadekke sak sapi gitu, sing dadekke berapa sapi gitu ya, tinggal banyak yang mana itu diguhke gitu bisa ndak? Itu tidak bisa gitu tadi. Jadi jangan dipaksa. Kuwi orang ngangel-ngangel wae batune beda, jangan begitu. Nanti tidak jadi masalah. Kita sama muslimin saling menjaga lah gitu. Jangan memaksa-maksa sesuatu. Terus yang tadi masalah pembagian daging. Nah itu yang mau saya sampaikan. Jadi kalau pembagian daging prinsipnya nanti, nah ini dihentikan hadis ini. Napa diwaca saya napa mungkin. Jadi hadisnya itu ada di mana tadi? Lompat dulu saja nggih, tenan napa nggih? Wala yu'til jazaro. Nah ini hadisnya ada di halaman 6 bagian paling bawah itu. Halaman 6. Nanti juga ada di halaman halaman 6 itu saja ya, halaman 6. Hadis yang di Ali bin Abi Thalib itu ya. Saya baca ya saya lompati dulu untuk jawab pertanyaan ini. Itu Nabi itu nyuruh Ali supaya ngurusi hewan kurbannya atau hewan hadiahnya. Lalu supaya bersedekah dengan dagingnya, dengan kulitnya, dengan pelananya, disedekahkan, dibagikan. Dan tidak memberikan jazar. Jazar itu penjagal. Jagal. Tidak memberinya sedikit pun dari daging tadi. Maksudnya untuk bayarnya loh ya. Kalau diberi sebagai pemberian daging tidak apa-apa, tapi kalau untuk bayar jangan, gitu loh. Untuk bayar jangan dikasih dari itu. Tapi nahnu nu'tihi min indina. Kami memberinya dari uang kami sendiri. Itu kata Nabi seperti itu. Sehingga tadi kan iki cah nom-nom iki do sregep-sregep. Dikei tambahan daging oleh hara atau dikei daging bapake wis entuk, iki cah nom dikei daging. Kenapa ya? Karena hadiah lah wong gelem ngewangi gini. Lah, sekarang kita tanya, dia diberinya itu karena ngewangi atau karena memang semua diberi, kabeh dikei gitu. Kalau diberinya karena ngewangi itu jadi upah. Nah, gitu loh. Masalahnya di situ. Jadi upah, jadi tidak boleh. Oh, gitu loh. Ini yang termasuk yang dilarang tadi. Jadi utawa gini, kabeh didumi setengah kilo kabeh wis khusus panitia sekilo. Kenapa wae kesel panitiane? Oh, kesel resek-resek. Nah, gitu. Nah, saiki piye? Nyentane ya rekoso tenan. Ada dua cara. Yang pertama kita sampaikan kepada panitia iki lillahi ta'ala lo ya, renek bayaran apa-apa lo ya, gitu. Atau kalau memang harus dibayar, kita hitung. Kita hitung nanti kita bebankan kepada para pekurban. Ini saben wong siji kurban tambah 20.000, tinggu bayar orang-orang itu. Gitu loh. Bayar, tidak apa-apa. Jadi sebagaimana orang membayar jagal, gitu nggih.
ini juga bayar karena dia bagian ngeleti, bagian anu gitu misalnya itu juga dibayar, distatuskan sebagai jagal, nah, gitu. Dan bayarannya tidak boleh diambil dari daging atau dari kulit atau dari apapun juga dari hewan kurban itu. Nah, betul loh. Ini yang saya kan Pak Sehman tadi jawabannya di situ itu. Jadi kalau kita jagal, wis dibayar sesuai dengan biasanya, entah berapa lah, 700, 800, 1 juta gitu ya. Sapi itu sudah gitu, sudah sesuai. Terus kene kulit dihadiahkan kepada jagal, boleh, boleh. Tapi nek ora dibayar, ki bayaranmu kulit iki ora oleh. Enggak boleh. Gitu lah ya. Tidak boleh kenapa? Ini la util jazar minha sayan, tidak memberikan jazar dari hewan kurban tadi, tidak boleh. Tidak memberikan untuk membayar jagal tidak boleh, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan, monggo. Monggo, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama. Yeah. Saya kurban dari panitia. Kemudian karena bergabung dengan sapi, kepala sapi saya berikan kepada TPA atau madrasah. Kemudian dari TPA itu dijual. Saya yang membeli. Itu boleh atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, saya jualkan jual bakso. Yeah. Kemudian dari keterangan si korban tidak boleh menjual daging yang saya dapatkan. Karena saya jual bakso, jualkan bakso lah ya. Yeah. Kemudian daging itu saya campur-campur dengan daging yang lain. Yeah. Artinya daging itu saya bikinkan jadi Bakso, ya. Karena saya jual bakso, akhirnya bakso itu saya jual ke warung-warung yang saya pakai. Iya. Terima kasih. Iya. Yang pertama tentang kepala sapi. Jadi sapinya diberikan ke TPA lalu dibeli, gitu. Dibeli oleh salah seorang pekorban itu tadi. Kalau itu sudah berpindah hak, ya jadi punya yang punya hak itu ya boleh saja jual. Misalnya gini, ini korban di sini ya, korban terus kulitnya itu diberikan kepada siapa misalnya, Mas Solihin gitu ya, Mas Nur Wahid, terus diberikan kepada Mas Nur Wahid, terus Mas Nur Wahid, aku kayak kulit ini tak jual, boleh, nggak apa-apa, gitu loh. Yang tidak boleh itu kalau hasilnya digunakan untuk kepentingan orang yang korban, nggak boleh. Jagal tadi itu kan kepentingan yang korban itu. Aku butuh korban, butuh dibeleh, butuh dirampungi kan gitu lah. Ini bagian dari kepentingan orang yang berkorban, maka dikasih kulit jagal tadi untuk upah tidak boleh. Gitu. Kenapa? Karena itu berarti ada berkurang korbannya itu. Korbannya kurang kulit gitu loh. Kulitnya tinggal upah kan gitu loh ya. Nah, kalau dia sekarang gini, yang berkorban itu untuk kulit, dia menggunakan kulit itu sebagai rambak, boleh nggak apa-apa. Jadi rambak didol, ora oleh, gitu loh. Dimakan boleh, diberikan boleh, dijual tidak boleh. Ini jawaban yang kedua tadi. Jual bakso, dapat daging dia korban, kemudian dia dapat sebagai pekorban dapat bagian daging, entah 5 kilo, entah 2 kilo, entah 3 kilo, terus dia buat gelindingan bakso, terus didol, nggak boleh. Kenapa? Itu dapat hasil dari situ. Dimakan sendiri boleh? Boleh. Dimakan sendiri boleh, disimpan boleh, diberikan orang boleh. Dikasihkan makan orang lain boleh, dijual tidak boleh. Nah, itu loh saya. Kulit, saya dapat kulit ini, kulit sapi maksudnya ya. Saya karena korban saya dapat kulit. Terus saya ini tak dandake, dadekne tas, dadekne sepatu atau saya buat sendiri. Saya misalnya ahli di bidang itu misalnya ya. Misalnya nih nggih, tenane mboten tenane, engko nek dipeseni bingung kula. Ahli bilang itu senggae tas, senggae sepatu, kula nggih oleh, tak dol ora oleh. Nah, gitu loh. Saya jual nggak boleh, saya pakai sendiri boleh, boleh. Di prinsipnya orang yang berkorban itu boleh mendapatkan apapun dari hewan korbannya kecuali uang. Nah, gitu loh. Kecuali kalau itu dinilai uang nggak boleh. Dijual nggak boleh. Tapi kalau itu digunakan untuk apapun juga boleh.
Jadi mau dimakan sendiri boleh, mau didendeng, mau dijadikan abon ya boleh, mau dibuat apapun. Ini tanduke wedhus tak pek ya. Tak nggo hiasan ning omah ya oleh wae enggak apa-apa gitu. Kok apik ngene sing arep tuku jangan dijual. Nah, gitu. Dikekne oleh. Didelok aja. Gitu loh ya. Ngoten nggih. Jadi gini, prinsipnya bisa itu bisa dilakukan dengan cara tadi diberikan dulu kepada orang, tapi jangan lho nggih. Jangan kencanan loh ya. Tak kekne kowe engko tak tuku loh ya. Jangan gitu. Tapi betul-betul Mas kayak kono sudah. Dia yang diberi itu harus punya hak penuh gitu loh. Jangan kowe tak kei ning kudu mbok dol ning aku loh. Ora aja, jangan gitu. Itu namanya kita masih beri syarat. Dibebaskan, dia boleh dipakai sendiri, boleh dijual lah. Dia mau menjual, boleh. Nah gitu loh. Jadi caranya gitu untuk bisa membuat jadi halal itu seperti itu. Tapi kalau kita sendiri jangan, yang kita kita bukan kalau kita dapat hasil tidak boleh gitu ya. Ada lagi? Monggo silakan. Menyambung dari jual beli kulit kepala dan lain sebagainya. Kebanyakan kurban sapi itu kelompok. Nggih. Apakah ada semacam ijab kabulnya gimana? Jadi secara tertulis atau memang harus disaksikan atau enggak? Karena nah, teknisnya betul. Ya kalau sudah kulino begitu ya nggak apa-apa. Artinya sudah biasa begitu. Pokoknya yang korban gini biasanya kulitnya dikayaknya sopo itu kan ya. Biasanya kan ada ya sudah itu saja yang jalankan. Nggak usah pakai kurban lagi kan terus mudeng loh ya. Biasa gitu. Tidak harus ijab kabul. Saiki setuju ora tinggal TPA tanda tangan malah kesuwen gitu. Nah, sudah biasa begitu ya pun. Gitu. Tapi prinsipnya diberikan pada satu pihak. Nah itu institusi, nah itu orang. Nah orang ini terserah dia bagaimana gitu loh. Ada lagi? Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apakah boleh atau bisa membaca dari kurban itu berdasarkan status ekonomi? Bahwa satu keluarga itu harganya 2, satu keluarga harganya 6 atau berapa itu satu sudah mampu. Jadi keluarga ini diberi satu bagian dan keluarga yang banyak sebutannya ini diberikan lebih. Boleh saja. Ini kasih 1 kilo, sini 2 kilo lah. Ini anaknya akeh, boleh saja. Ya. Atau sini setengah kilo ya, kayak wis biasa makan daging. Sing ini arang-arang makan daging kayak 2 kilo, ya boleh saja. Ada lagi? Oke, monggo. Boleh saja, nggak apa-apa. Jadi disediakan oleh orang lain boleh saja, tidak harus sahibul kurban. Jadi kurban itu kan pada prinsipnya kan penyembelihannya nggih, usaha penyembelihannya. Nah, terus sing ngeki wedang jagale sapa ya? Wong liya ya nggak apa-apa, tidak harus sahibul kurban gitu loh. Tidak termasuk yang diharuskan karena gampangannya jagal itu kan dibayar wis ora sak makame to sene hitungane. Sudah selesai gitu loh. Bayar sudah. Kayak Pak Tukang itu kan ada tukang misalnya hari berapa gitu ya dikasih makan segitu, tidak dikasih makan juga segitu kan. Ada lagi? Monggo, oke. Ini masalah kurban ada seorang berkorban karena mendapatkan jatah pembelian banyak itu dia nggak punya kulkas untuk menyimpan segitu. Akhirnya dia di depan ada penjual daging mati juga gitu. Itu juga ke situ. Kemudian nanti bisa diambil, tapi dagingnya itu oleh jual satu dijual nanti setiap butuhkan 1 kilo ambil 1 kilo itu boleh. Tidak apa-apa, boleh saja. Kan itu prinsipnya sudah jadi milik dia nih. Jadi dia jadi milik dia, terus dititipkan ke sana. Terus itu didol tapi kan
dia tetap punya tabungan sekilo di situ kan, itu kan, di joli yang anyar gitu kan, nggak apa-apa, boleh saja. Tapi yang jelas, aku rasa tak jikok, bayaran lah, nggak boleh gitu loh. Sekilo gue kan tak jikok kita bayar, nah, karena kita korban malah nggak boleh. Kalau kita menikmati daging itu boleh, nggak apa-apa. Ada lagi, Pak? Monggo, sampun, oke. Monggo Pak Sugeng. Boleh saja, nggak apa-apa. Boleh saja, kan sudah jadi milik ya. Prinsipnya kalau sudah jadi milik orang itu, asal yang memiliki ini bukan yang berkorban loh, ya. Jadi dia dikasih oleh orang yang korban. Aku juga daging kayak bang nanti aku raiso tak dol, boleh nggak apa-apa. Dia bukan yang korban kan, gitu loh. Jadi kalau dia yang korban tidak boleh, tapi kalau dia tidak ikut korban, dikasih, dijual malah nggak apa-apa. Gitu. Itu juga sama, kulit. Karena dia tidak ikut korban, terus dia didol, nah bangane kulit tukane dijual ke lento, misalnya gitu, ganti maam atau dijual ke arem-arem untuk piro ya. Ya ora apa-apa, boleh saja. Ya. Atau tukane wedhus, boleh aneh. Ya, sekedar untuk makan lah ya, bukan untuk korban kan, sekedar untuk makan boleh saja. Gini, caranya gini, jadi panitia caranya biar tidak ada masalah niku wau dipastikan orang yang menjual ini tadi itu bukan sohibul korban yang ini gitu loh. Caranya gitu. Misalnya panitia nek sing korban barang, ya saiki didheweke wae sing ora korban wae gitu loh. Itu caranya gitu. Biar tidak jadi masalah karena kalau dia yang ikut korban jadi masalah gitu. Saya nih 1 2 3 4 5 6 7 nggih. Dikekne pada si 8 itu loh. 8 kan bukan korban kan? Boleh dia. Tapi kalau dikekne nomor itu enggak boleh karena dia ikut korban gitu loh. Ada lagi? Pas penyembelihan itu kan ada sebagian daging ya binasa. Iya. Dimakan bersama. Iya. Tapi siapa punya itu ngambil bagian dari suatu korban. Iya. Nanti bisa dimanai sebagai upah apa enggak? Enggak, boleh saja kalau itu. Prinsipnya gini. Saya melompat lagi ya ini di halaman 8, gen wis tekan 8 ngoten lho nggih. Gen wis tekan 8, halaman 7 8. Apa teks Arabnya di halaman 7, terjemahnya sampai halaman 8. Ini kan ceritanya ini yang hadis yang terkenal itu bahwa saya potong bagian paling akhir nih. Nabi itu berkata begini, fakulu wadakhiru watasodaku. Lah ini ceritanya Nabi dulu tuh pernah ngelarang jangan nyimpen lebih dari 3 hari, gitu loh. Ada larangan gitu. Karena ada tamu. Nabi itu kedatangan tamu. Ini ceritanya hadis ini begini. Nanti silahkan dibaca lagi. Hadis di halaman 7 dan 8 itu, Arabnya halaman 7, terjemahan halaman 7 dan 8. Ada kedatangan tamunya itu miskin-miskin. Kayak tamunya itu rawuhe menjelang Idul Adha, gitu loh. Lalu Nabi ngendika sama para sahabat, kalian kalau mau nyimpen daging jangan lebih dari 3 hari. Kalau enggak, kalau sisanya sudah sedekahkan saja semuanya. Karena kita perlu menjamu tamu, gitu loh ceritanya gitu. Artinya sahibul kurbannya itu boleh makan, boleh nyimpen, tapi nyimpennya sesuai-suai, terus dinotok wae. Akhirnya sudah terjadi begitu, sudah. Lantas Nabi ditanya, ya Rasulullah, orang-orang itu membuat kulitnya itu menjadi wadah air, griba niku lho, askiyah. Orang Arab tuh biasanya gawe wadah banyu niku saking kulit gitu. Karena kulit niku kan bener tembus air nggih. Terus khuf niku lho nggih, khuf itu kan dari kulit juga, itu dikasih air tuh enggak tembus, bisa untuk nahan air. Terus Nabi tanya, loh gitu kok ditanyakan ke saya, kenapa? Nabi kan gitu, memangnya kenapa? Terus sahabat tadi jawab, gini ya Rasulullah, dulu engkau pernah ngelarang menyimpan daging kurban atau hasil dari kurban itu lebih dari 3 hari. Nah ini nek dadi kayaknya kan muncul ke 3 dino ini, lama kan itu gitu loh maksudnya. Maka Nabi, Nabi mengatakan saya dulu itu ngelarang kalian tuh gara-gara ada tamu.
Gitu loh, ada tamu, kita perlu menjamu tamu, maka jangan nyimpen lebih dari 3 hari. Nek sekarang ini sudah hendak lagi berlaku gitu loh, sudah boleh. Maka ini yang perlakuan terhadap daging atau kulit atau apapun tulang atau kepala hewan kurban ini loh. Fakulu wadakhiru watasodaku. Maka kalian makanlah, boleh dimakan. Wadakhiru dan simpanlah, kalian simpanlah, boleh disimpan. Watasodaku dan bersedekahlah. Maka daging atau kulit atau apapun dari hewan kurban itu perlakuannya 3. Boleh dimakan sendiri atau dimakan untuk orang lain ya boleh. Boleh disimpan untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain juga boleh. Sedekah. Nah, disedekahkan, dikasihkan orang. Nah, gitu loh. Jadi perlakuannya 3 tadi. Ya cara daging ya, didahar dhewe ya oleh, dimasak sik dong ya, langsung didahar dong ya. Didahar sendiri boleh, disimpan boleh, perboke freezer ya boleh, disedekahkan boleh. Sebagian ulama karena sifatnya 3 ini dimakan, disimpan dan disedekahkan, maka sebagian ulama memahami kok nen kurban iki dibagi 3. Ngoten lho. 1/3 dimakan, 1/3 disimpan, 1/3 disedekahkan. Sebagian memahami begitu. Saya ikut ulama yang tidak memahami begitu. Karena sebagian ulama enggak. Pokoknya itu sebagian itu ora kudu 1/3 gitu loh. Terserah. Arep disedekahkan kabeh ya oleh gitu. Contohnya kurban, melu kurban ning sapine dibeli ning Papua kono. Apa arep njaluk kiriman daging? Kan mboten ta nggih? Sedekahane kabeh kuwi, kan gitu kan? Sedekahane kabeh. Atau kurban ning di daerah di situ tuh orang butuh makan daging, ya malah dimakan semuanya, itu tidak ada yang disedekahkan tapi dimakan bareng-bareng itu artinya gitu. Atau ini tidak memungkinkan dimakan, tidak memungkinkan disimpan saja, simpan semuanya ya boleh gitu. Jadi prinsipnya perlakuannya 3 itu. Jadi boleh dilakukan itu untuk semuanya boleh, tidak harus 3-3-nya itu. Perlakuannya 3 itu tadi. Maka dari sini ini kembali ke tadi, kita mau nyimpen oleh, gitu. Dinyimpen oleh. Nyimpen ngantek Dzulqa'dah setahun ya oleh. Ning ya ngopo gitu loh. Gen aku duwen-duwen alah kok duwen-duwen. Aku di freezer iya, tapi untuk apa sih? Sudah kalau tidak dimakan kok ya diberikan orang saja. Kan itu tuh ya, lebih bermanfaat. Terus tadi maka berarti tidak, pokoknya boleh nomor 8 ya, halaman 8 nggih. Poin ke berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Boleh mendapatkan daging atau kulit atau apapun dari hewan kurbannya dan boleh memakainya dan menggunakannya, tetapi tidak boleh menjualnya. Oh, gitu loh. Yang tidak boleh ngedol. Daging ini barang terus didol tidak boleh, atau daging didol tidak boleh, atau kulit dijual tidak boleh. Kalau diberikan orang, wong iki mau ngedol, boleh. Gitu loh. Aku ya korban ning dudu korban kuwi aku dikai songkai dikai daging saka yang lain, terus dagingnya saya jual, boleh. Kan bukan daging dia sendiri, bukan korban dia gitu loh. Kan korbannya wong liya, bukan korban dia. Dia kasih wong. Terus aku tensiku ya dhuwur ngene iki, nek mak akeh tiwas ngunggahke tensi, aku didumi daging akeh kok ngene sapa-sapa, wis tak dole ya boleh, jadi milik dia kok. Tapi kalau itu daging dari hewan korbannya tidak boleh. Mboten oleh. Ngoten nggih? Ada pertanyaan? Silakan. Pembagiannya dulu. Ini kan spiritual korban sudah dapat bagian, terus nanti kan dibagi semua. Iya. Akhirnya termasuk spiritual korban itu Iya. dapat bagi. Iya. Enggak apa-apa, boleh saja. Nggih, sing penting kalau dia dapat bagian dari situ dia harus tahu iki bagian korbanku nek iki aku ora ngedol gitu, harus tahu gitu, jangan dijual. Prinsipnya perlakuannya begitu. Jadi kalau sekali lagi itu tadi prinsipnya jangan dipakai dijual dan jangan dipakai opah untuk opah, jangan. Biasanya sing bagian ngresiki jeroan kok gitu nggih. Kowe gelem ra ngresiki jeroan ning kowe entuk 3 kilo. Wah, gitu jangan. Jangan gitu. Kalau memang butuh dibayar saja. Bayar piro to? Bayar gitu loh. Sing bayar sapa? Ya yang kurban itu, urunan bayar gitu. Ada lagi? Betul enten mulai? Silakan.
Kalau diberi. Kalau diberi boleh, bukan upah. Ya. Diberi boleh tapi bukan upah loh nggih. Ya, kalau diberi saja boleh. Jadi kan kita bisa kita rasakan iki upah apa dudu gitu kan kita rasakan. Saya kabeh dikei. Sing dadi panitia karo dikei kabeh kan bukan upah kalau itu. Gitu nggih. Kabeh dikei. Ning kabeh dikei khusus panitia ditambahi lah niku tambahan niku upah. Gitu nggih. Kan bisa kita misahkan kan itu. Kroso itu loh kita kroso. Iki upah apa dudu kita kroso gitu. Sama dengan tadi jagal wis dibayar, bayare penuh. Cara ra dikei apa-apa, jagale ya terima. Ning iki dikasih sebagai hadiah bukan sebagai upah. Boleh gitu loh. Tapi kalau sebagai upah tidak boleh. Ada lagi? Niki dereng rampung kabeh lho, ngene mung lompat-lompat ini. Jadi prinsipnya ini yang dinaik dikit nggih di halaman 7 itu tadi, kalau sapi itu kan untuk 7 keluarga atau 7 orang, kalau kambing untuk 1 keluarga atau 1 orang gitu ya. 1 orang boleh, 1 keluarga ya boleh. Sak keluarga ki urunan. Bapak ibu anake ndak apa-apa boleh. Kan sak keluarga. Urunan sapi saben sak sapi bagi wong pitu saben wong siji 1 orang itu 3,5 juta. Lagi 3,5 juta ki di keluarga si A ini urunan. Ibuke urun 1,5 juta, anake si urun 1,5 juta, anake sing loro urun 1,5 juta gitu nggih. Bapake urun 1 juta misalnya ngoten, genep 3,5 juta terus dibayarke. Boleh, enggak apa-apa. Asal sak keluarga. Nanti kalau anaknya sudah nikah, sudah beda keluarga tidak boleh. Nah, gitu. Ora oleh mergone wis punjul loh berarti, ora 7 dadi 8. Kalau kurang dari 7 boleh, kalau lebih tidak boleh. Jadi, kurban, aku kurban sapi ijen, ya oleh wae. Punya apa namanya? Punya uang nggih. Golekno sapi sing paling larang piro? Tak bayare wong sugih. Ini bukan untuk sombong, bukan. Memang dia pengen korban begitu kan boleh. Boleh saja kan. Tapi kalau paling maksimal 1 korban itu, 1 korban sapi itu untuk 7 keluarga. Tidak boleh lebih dari itu. Kambing untuk 1. Ini wedhus sak sekolahan korban wedhus siji. Nah, itu bukan korban, latihan korban. Nanti ditakoni, jenengan nggih korban Pak? Nggih. Wong pundi teng sekolahane anak kula niku. Urunane pinten? 20.000. Niku mboten korban, itu latihan korban. Niki pun jam 12 pun dereng. Halaman 2 Pak. Nggih, monggo. Halaman 2 bahwa di sini dijelaskan menurut dari Musalamah. Nggih. Ini tidak boleh memangkas rambutnya atau memotong kukunya. Pertanyaannya, ini kukunya di korban atau kukunya Iban? Yang potongnya atau kukunya atau keluarganya bagaimana? Pertanyaannya itu bukan kukunya hewan tapi kukunya sahibul kurban. Rambutnya juga rambutnya sahibul kurban. Maka kalau saya misalnya saya mau kurban, ya mulai tanggal 1 tidak usah potong kuku. Nek salah risi ya sadurunge tanggal 1 potong kukunya. Biar ora risi-risi banget ngoten nggih. Anu juga gitu. Keluarganya juga iya. Keluarganya juga tidak usah memotong kuku dulu, tidak usah mencukur rambut dulu. Segala rambut pokoknya ya. Segala rambut tidak usah cukur dulu, nanti sesudah kurban baru dicukur. Tapi ini mboten wajib loh. Mboten wajib. Misale kepaksa banget lho risi aku ya mboten apa-apa gitu loh. Ora kok terus dosa mboten. Ini sunah saja. Ada lagi monggo? Saya sendiri Ustaz tadi kan rasanya nancep di sini sakit. Iya, nggih. Jadi saya ambil saya potong. Tidak apa-apa. Nggih. Nggih, apalagi kalau gitu nggih. Nggih. Apalagi kalau gitu, wong tidak begitu aja nggih mboten napa-napa. Artinya apalagi kalau sakit nggih, sakit ya memang
harus diambil ya diambil. Misalnya tidak begitu pun, misalnya risih saja ya, aku risih kok, ya potong kuku nggak apa-apa. Cuman tidak mendapatkan keuntungannya. Keuntungannya apa toh? Jadi ngeten lho, nek menurut ulama niki nggih, menurut Syekh Fuad Abdul Baqi itu, orang berkorban itu hakikatnya dia memerdekakan dirinya dari neraka. Maka misalnya sapi itu punya kepala, maka kepalanya orang yang korban itu merdeka dari neraka. Loh gitu loh. Jadi hakikatnya begitu. Maka bodoh dimerdekakan itu aja dipotong sih, gen sing dimerdekakan akeh gitu loh. Maksudnya begitu. Itu kalau menurut Syekh Fuad Abdul Baqi, bukan menurut Nabi, bukan. Ini menurut ulama ya. Boleh setuju, boleh enggak. Gen hikmah tasrik istilahnya, hikmah pensyariatan. Hikmah dari pensyariatan kok enggak boleh potong kuku itu tadi. Gen sing diapura dosane iki akeh gitu loh. Kok rambutnya gen sik akeh ya gitu loh. Kukune sik dawa, engko nek wis diapura dosane engko lagi dipotong. Gitu ya. Hikmah tasriknya. Ini tidak disebutkan dalam hadis, tidak. Nabi tidak nanti kok gitu. Ini ulama saja yang mengatakan begitu. Boleh setuju, boleh enggak. Ada lagi? Nggih, monggo. Mas Anto. Iya, upah itu. Iya. Iya. Jadi itu berarti diopahi dengan daging gitu. Jadi mestinya tidak begitu, mestinya dibayar saja. Membayar untuk itu. Nanti si sahibul kurban wis matur nuwun ya, wis mbok belehke tak bayar semene atau rembukan saja. Aku gelem belehke ngerti dibayar semene. Boleh enggak apa-apa. Ya. Walaupun tidak minta, tapi kan itu jadi gini loh. Bagi si penerima sih tidak apa-apa. Yang jadi masalah itu yang korban itu loh. Nek misalnya kita kemudian dikasih itu, kita sendiri tidak dosa yang diberi loh. Ya. Sing dosa sing korban itu wow. Itu karena dia harusnya mengeluarkan uang kok. Itu untuk korban itu kok. Gitu loh untuk bayar. Makanya ngeten, nek ndamel urunan korban itu dihitung sak membelai gitu loh. Sak mbelai sak borampene dihitung kabeh. Jangan cuman iki selikur yuto, berarti urunan 3 yuto lah kurang nanti. Yang beli ditinggal sapa kan gitu kan, jadinya begitu kan. Makanya dihitung. Kalau gitu, kalau urunan 3 yuto berarti golek sapi sing 20-an yuto gitu loh. Sing hak yuto tinggu jagal, tinggu macam-macam untuk pembersihan kotoran dan sebagainya itu gitu loh ya. Ya kalau bisa ditolak saja. Artinya lebih baik jangan, karena niku mboten pareng. Dan parangnya lah kedae dibayar. Nek aku kudu bayar piro? Ngarani mawon. Sak yuto larang men boleh. Wedhus iki sak yuto. Wedhus regane 2 yuto. Ada lagi? Cekap nggih? Monggo, silakan. Monggo. Iya. Boleh. Lo kan boleh kan? Ya, kan dia membeli punya jasa toh. Jasa penyembelihan itu kan dibayar. Maka tadi loh, panitia tadi kalau memang keberatan, aku biasanya untuk daging tambahan, saya kira orang untuk bayar saja. Yang bayar siapa? Sahibul korban, gitu loh. Jak urunan, saya ingin bayar. Kok saya ingin bayar? Iya, ora oleh nganggo ora oleh. Gitu. Bayar sekarang. Sak sapi, saya yang panitia yang ngurusi sapi satu ini berapa orang? 7 orang. Ngurusi dia tuh. Sak sapi berapa? Misalnya diambil berapa, tambah sekat-sekat gitu ya, sekat-sekat kafe, nanti setiap orang dikasih sekat-sekat kan gitu. Gitu saja, nggak apa-apa, itu lebih aman dan halal malahan. Saya kira aku orang bayar nih, aku tandang gawe, ya boleh kan. Jadi dia saya beli korban tinimbang aku udah bayar, aku wes tandang gawe, ya kan boleh gitu, nggak apa-apa, malah nggak apa-apa gitu. Ada lagi? Oke, monggo. Jangan dari kas masjid, ya dari sahibul kurban lagi. Jadi gini, kas masjid itu untuk kepentingan masjid, gitu loh ya.
bayar listrik, bayar air, macam-macam itu untuk kepentingan masjid. Beli karpet, macam-macam itu untuk kepentingan masjid. Tapi kalau untuk itu, ini kewajibannya shahibul kurban. Ini gampangannya, nek janjane lho nggih, janjane ora usah kudu bayar jagal, ning diramungi dhewe. Oh, gitu loh. Ramungi dhewe boleh. Wong 7 itu ya, atau mungkin 14 orang wong jenenge keluarga kan ya. Wis dibelah dhewe, ramungi dhewe, pecah-pecah dhewe rampung, wis didum dhewe atau gimana? Rasa bayar nek iso, enggak apa-apa. Ning aku gak rekoso, ya bayar kalau gitu. Lah jagal njaluk dibayar kok. Bayar karo kulit ora oleh. Nah, gitu loh, enggak boleh. Jadi tadi habis uangnya, nggih urunan meleh. Ya saiki urunan meneh yo. Bingung bayar iki. Nah, gitu nggih. Ada lagi? Kalau jaganya itu sukarela. Jaganya sukarela nggak mau dibayar? Ya enggak apa-apa, boleh. Malah untuk ganjaran nggih. Aku golek ganjaran orang golek duit. Alhamdulillah untuk ganjaran. Ada lagi? Monggo. Nggih, sekedap. Niki, bawa niki rumiyin. Nggih, monggo, Pak. Misalnya saya ikut membantu korban misalnya, terus saya mengambil sebagian dari mungkin uangnya dan lain sebagainya misalnya, terus itu hukumnya bagaimana? Prinsipnya kalau itu pembagian niku wau semua dibagi dan itu bukan sebagai upah boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau itu sebagai upah tidak boleh. Teman-teman. Karena kita bisa bedakan nggih, upah atau bukan kan bisa kita bedakan. Nek kabeh dikei sekilo kabeh, ya berarti itu upah. Kan itu to nggih. Teko ning masjid ora ning masjid, melu ngewangi ora melu ngewangi wis dikei kabeh, berarti kan bukan upah itu. Wis dikei kabeh, terus iki khusus sing melu ngewangi tambahi lah itu jenenge upah. Gitu to nggih. Sekecil apapun juga sing melu ngewangi entuk sak tambahan sak on, ya sak on niku upah jenenge. Monggo, nggih. Ya. Per orang 3.500.000. Ya. Saya belikan sapi 23.500.000, di sana 1 juta. Ya. 1 juta itu untuk biaya macam-macam Ya. makan, Ya. belajar, Ya. Kemudian panitianya itu kan 40 orang, Pak. Ya. Nah, setelah dibeli Pak sepertiga saya kasihkan kepada yang kurban. Ya. Yang 2/3 kan panitia Yang atur, yang ngurus ya. Terus dari panitia supaya apa ya? Itu terus terang begini, dari 40 itu saya kasih tadi plastik Pak, saya kasih ojo 40 ini tak plastik gitu. Ya. Itu hadiah Pak beli Pak. Nah ya itu begini. Yang lain yang tidak jadi panitia dikasih enggak gitu. Yang tidak selain 40 orang tadi dikasih apa enggak? Ya kakak itu Pak, kakak biasa. Nah, makanya kalau tidak dikasih berarti jadi opah gitu loh. Walaupun namanya iki duduk opah loh ya, iki hadiah. Tapi itu nilainya. Jadi buatan omongnya yang penting niku. Statusnya itu loh, hakikatnya itu apa gitu. Kayak wong nggih, iki jenenge hadiah, ning jenenge suap kan ada tuh ya. Niki mboten suap kok niki hadiah. Lah ya jadi gitu. Tapi ya tetap saja namanya itu. Makanya tadi kita bisa bedakan sebenarnya, bisa dibedakan. Iki benar-benar pembagian atau hadiah apa upah itu bisa kita bedakan. Pokoknya nek ora dipandang itu, mbok panitia, mbok ora, mbok ning masjid, mbok ora, mbok anu, mbok ora kabeh dikei gitu. Padha kabeh, ya mungkin tidak padha lah. Tadi nggih ada sing wong larang dikei akeh tadi nggih. Orang duwe dikei akeh itu tidak sama memang. Tapi pertimbangannya bukan pertimbangan kerja. Ning gandeng iki wis nyambut gawe WT sok Pranawan nyo iki didom bareng-bareng kene. Sing liyane ora lah niku jenenge opah. Sekarang langkah 2 Pak. Ya, langkah kedua. Karena itu nggak boleh Pak ya. Ya. Terus uang 1 juta itu saya serahkan 4 orang untuk biaya tadi Pak. Biaya nanti disuruh 4 orangnya itu suruh membagikan ke warga-warga. Ya. Terus suruh masiki, terus pokoknya suruh belas suruh apa itu. Ya. Itu boleh ya Pak. Kalau dia itu sebagai penjagal malah boleh. Jadi dia sebagai jagal, artinya dia kerja memang. 4 orang ini kerja ngerampungi sapi 1 gitu kan ya.
wis kowe sak all in itu kowe awal tekan apa kowe kabeh pokoknya iki opahmu sak yuta, boleh. Ya gitu caranya, memang begitu. Jadi iki sak yuta iki dienggo opah lho ya. Dienggo opah, opahmu kowe nyambut gawe iki diopahi sak yuta boleh, enggak apa-apa. Ya. Di lapangan biasanya panitia itu dihadapan dengan jamaah. Iya. Yang itu dia biasanya ekor gitu kan. Iya. Atau apa gitu ya. Ya. Itu gimana maksudnya? Ya prinsipnya kalau memang itu tidak jadi masalah, artinya gini loh. Iki terus berebutan, jangan nek berebutan. Kalau masih enak sing gelem pikiran, nek sing gelem enggak apa-apa. Artinya itu kan sekedar tambahan nggih dan bukan upah itu. Jadi gampangane kecuali nek aku gelem kuwi anggere aku dikek iki ngasih syarat gitu, itu jadi upah. Tapi kalau delok-delok iki torpedo biasanya torpedo nggih. Torpedo apa tak ame tak oleh ra dibolehkan. Panitia oke enggak apa-apa ya, enggak apa-apa, boleh saja, enggak masalah. Aku njaluk sing ngene oleh ya dikasih kan apa-apa. Termasuk tadi perbedaan pemberian gara-gara tadi dilihat kondisinya tadi. Ini ngene-ngene kasih lebih, yang ini kasih biasa gitu kan ya. Bukan sebagai upah tapi memang melihat kondisinya. Boleh enggak apa-apa. Monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya kaitannya dengan proses pemotongan hewan kurban itu sampai selesai pembagian itu kan memerlukan berbagai alat sarana prasarana yang ada sampai peso, ekrak dan lain sebagainya, plastik dan lain sebagainya. Itu apakah dibebankan juga pada sahibul kurban? Kemudian kalau di tempat saya itu sudah terbiasa penyembelian itu bersama-sama, Pak. Jadi kalau sahibul kurban 7 orang itu ada salah satu yang menyembelih sehingga tidak pakai upah. Sholat pun juga bersama-sama tidak pakai upah. Cuman untuk biaya konsumsi dan lain sebagainya itu dibebankan pada sahibul kurban. Itu bagaimana solusinya, Pak? Apakah seperti itu? Apakah bisa diambilkan dari pos yang lain? Itu malah lebih bagus nih. Jadi artinya dikerjakan sendiri, malah dapat apa namanya ganjaran ini penuh gitu loh gampangannya. Ya kurban ya nyambut gawe barang boleh saja. Kemudian yang tadi masalah peso dan sebagainya, kalau itu boleh disediakan oleh siapa saja, tidak harus sahibul kurban gitu loh. Jadi masjid punya disilih ya oleh gitu ya, atau masjid beli itu untuk itu ya bisa, atau dari orang lain nyilih ya boleh gitu. Atau siapalah masing-masing bawa sendiri-sendiri ya boleh gitu ya, prinsipnya begitu. Itu karena hal-hal begitu termasuk hal yang sifatnya sekunder, tidak pokok itu boleh saja. Tentang tadi ngelayati dan sebagainya, tentang apa biaya konsumsi itu juga bisa dari sahibul kurban, bisa dari orang lain yang bukan sahibul kurban ya boleh gitu. Konsumsi wong liya ya oleh. Aku ora melu kurban ning konsumsi nanggung aku, ya boleh saja. Aku ora duwe duit nek tekan kurban ning nek nggo konsumsi tok insyaallah mesti duwe duit. Misalnya gitu nggih. Boleh enggak apa-apa, bebas. Enggak ada larangan. Ada lagi? Mungkin nambah Pak kaitannya. Niki mungkin ajeng tekan jaminan lho niki. Nggih. Fasilitas Ya. seperti peso gitu. Ya. Karena panitia itu juga sahibul kurban, Ya. panitia. Nggih. Terus dia mengambil kas tadi Pak untuk membeli pesonya itu. Karena itu dari kita untuk kita juga itu boleh tidak Pak? Nah itu yang berbeda pendapat ulama. Artinya itu kaitannya dengan penggunaan kas masjid nggih. Jadi sebagian ulama yang saya tahu kas masjid itu ya untuk masjid.
untuk keperluan masjid. Lah, tapi kan itu mau masjid, itu bukan untuk masjid, itu untuk apa namanya korban penyembelian, gitu loh ya. Sebagian gitu, sebagian yang lain membolehkan. Pokoknya kui, karena masjid juga kadang-kadang butuh, misalnya orang korban yang mungkin pas butuh ngomong ngiris-ngiris macam-macam gitu ya, ada yang membolehkan gitu. Jadi memang dua, yang saya tahu ulama berbeda pendapat di situ. Oke, ada lagi? Masalah penggunaan daging korban tadi yang itu upah dan hadiah. Contoh yang itu hadiah itu seperti apa? Apakah apabila Imam Khotib Jumat itu mendapat jatah korban itu tadi cuma hadiah? Itu bagaimana? Jadi gini, hadiah itu diberikan bukan karena jasa, gitu loh. Jadi misalnya nggih, kita ngasih hadiah pada orang itu bukan karena orang itu berjasa pada kita, karena kita mencintai orang itu, gitu loh. Terus tak kayak hadiah, nah gitu loh. Tapi kalau kita karena jasa atau karena kita mengharapkan sesuatu dari orang itu namanya bukan hadiah. Contohnya gini, uang orang kaya memberi orang miskin uang, gitu itu bukan hadiah tapi sedekah jenenge. Sedekah niku ngarep-ngarep ganjaran. Jadi gambarannya, wong ngei hadiah niku, misale wong ngei hadiah ki ora entuk ganjaran, kuwi tetep dilakoni gitu loh. Nek misale ora entuk ganjaran, nek katanya sih dapat pahala, orang memberi hadiah itu dapat pahala. Cuman misale ora entuk ganjaran, tetep dilakoni. Mergone apa? Ya memang pengen ngei. Seneng gitu loh. Wah iki kok enek wong apike kaya sak kaya hadiah. Lah gitu loh. Bukan karena jasa, bukan karena mengharapkan pahala. Itu kalau hadiah. Tapi kalau sedekah atau tadi upah tadi itu gitu karena jasa atau karena dia mengharap pahala. Aku ngeki ngopo gen untuk ganjaran. Lah itu namanya sedekah gitu, bukan hadiah. Makanya Nabi itu tidak boleh menerima sedekah, tapi kalau menerima hadiah boleh. Dikasih hadiah boleh, tapi kalau menerima sedekah Nabi tidak boleh. Nabi dan keluarga Nabi, Ahlul Bait itu enggak boleh terima sedekah sama sekali. Haram hukumnya. Nek orang lain boleh, tapi kalau Nabi tidak boleh. Tapi kalau hadiah boleh. Karena hadiah diberikannya tadi loh. Jadi gampangannya suami kepada istri, nah gitu, atau istri kepada suami, itu lebih dekat kepada hadiah, bukan sedekah. Ya kalau diniati sedekah jane ya iso, tapi kalau ini bapak kepada anak itu lebih dekat pada hadiah. Ngasih hadiah gitu kepada anaknya, atau orang yang mencintai kepada orang yang dicintai itu lebih dekat pada hadiah. Tapi kalau karena jasa dia berbuat sesuatu terus dikasih, ya kita susah mengatakan hadiah gitu. Iki tak garapke dadi apik wis nyotak kai hadiah. Iki opah jenenge itu hadiah. Ya tadi, misalnya orang tidak ada masalah, tidak ada jasa apa-apa terus dikasih gitu. Kan itu hadiah gitu. Iya. Ya, orang kan bisa. Oh, yang untuk panitia nggih. Kalau yang untuk panitia itu tadi lho nggih. Jadi prinsipnya kalau itu dia diberinya itu karena sebagai panitia, ini dari panitia kesel terus dikei itu upah. Walaupun dikatakan hadiah gitu. Karena jasa gitu loh. Aku kan nyambut gawe iki. Ya gitu loh. Dan hadiah iki piye? Hadiah iki ya ora karena nyambut gawe gitu loh. Lah karena apa? Ya bukan karena apa-apa. Wong tengok-tengok gitu loh. Ya tak kayak hadiah. Loh aku dikai hadiah, wah tengok-tengok kayak hadiah gitu. Itu hadiah. Nggih. Oh, gitu. Nggih, nggih. Nggih. Hadiah. Ya, nggih. Nggih. Kalau gini, jadi saya tidak tahu nggih. Biasanya khotib itu dikasih uang apa enggak itu saya tidak tahu gitu ya. Cuman kalau memang dia itu niatnya di situ bukan untuk cari uang, ora untuk duit, terus dikasih itu ya jadi hadiah gitu loh. Ning misalnya kalau saya tidak tahu nih, saya tahu khotbah Jumat malah gitu. Dulu sering, sekarang sudah tidak pernah. Terus khotbah Jumat biasanya dikasih amplop. Nah, gitu misalnya. Terus delalah orang yang punya yang khotbah itu juga ngarep-ngarep amplop gitu loh. Kan ya ada tuh yang ngarep-ngarep amplop terus aku khotbah ganti kayak amplop. Terus niki mboten amplopnya diganti daging. Berarti itu upah. Gitu loh ini. Gitu maksudnya. Jadi
ada kelihatan gitu loh, kelihatan iki ora eneng ning dijaliki dadi opah kalau gitu. Tapi kalau enggak, ya wis dikai amplop, wis biasanya dikai, sudah memang biasa dikasih gitu nggih. Kasih. Saya tidak mengatakan itu haram loh, itu halal, boleh. Halal, tidak ada masalah gitu. Kasih itu boleh halal. Baik yang memberi maupun yang menerima semuanya tidak dosa, dapat pahala. Halal saja. Terus wis dikai itu terus dikasih hadiah. Lah ini loh hadiah namanya ya. Tambahan gitu. Bukan sebagai opah, bukan sebagai apa ya, dikasih hadiah. Itu tadi. Makanya bedanya di situ. Itu kalau diberikan pada orang ini apa masalahnya? Ini lah aku seneng karo wong kuwi mau. Lah itu namanya hadiah. Atau ini sebagai penghormatan. Ini Pak Kiai dikasih sebagai hadiah. Betul gitu. Tapi kalau tadi ya ki Pak Kiai ini karena DM beleh kok. Nah, gitu jadi opah, gitu loh. Sakit bedake nggih? Mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan. Cukup nggih? Nggih. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah.